Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Alih-alih injak rem, malah pedal gas. Pengendara mobil Avanza tewaskan pelajar SMA di Kota Ambon. Pengendara minibus yang menabrak 3 sepeda motor hingga 1 orang tewas mengaku salah injak pedal. Laka lantas maut ini terjadi di Jalan Sultan Babula, Nusa Niwe, Kota Ambon sekitar pukul 6 sore, Kamis 6 Januari 2022. Kepada polisi, Moses Radiena menjelaskan bahwa dirinya kaget mendapati sepeda motor melintas di depannya. Bukan injak pedal rem, pelaku malah menginjak gas hingga menghantam sejumlah kendaraan roda 2 di depannya. Alhasil pengendara sepeda motor jenis Matic atas nama Aulia Sangaji pun meregang nyawa setelah ditabrak kemudian digilas. Dan akhirnya meninggal tidak berapa lama setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Fatah berjarak kurang dari 300 meter dari lokasi kejadian. Dua korban lainnya, Edwin Matatula dan Cynthia Lawalata, mengalami cedera pada sejumlah bagian tubuh. Sementara pelaku yang adalah seorang aparatur sipil negara langsung diamankan aparat kepolisian. Kini tengah ditahan di Mapolresta Ambon dan Pulau Plolease di Jalan Perigi 5. Silali, itu berawal dari si tersangka dengan inisial MS ini keluar dari tempat cuci mobil dengan arah ke Al-Fatah. Kemudian di TKP yang bersangkutan kaget, ya, ada pengendara mobil. Jadi karena kagetnya itu dia menginjak bukan menginjak rem tetapi menginjak gas. Mobil atau motor pengendara? Ya, pengendara motor. Jadi pengendara mobil keluar dari tempat cuci mobil. Itulah yang kaget dengan munculnya motor itu, pengendara motor. Dia panik sehingga kaget, lalu tidak menginjak rem tetapi menginjak gas. Kemudian menyerempet pengendara si korban, pengendara motor dengan inisial AS ini. Kemudian si pengendara tetap melaju, pengendara Avanza ini melaju ke arah kanan dan menabrak satu buah motor juga yang sementara terparkir. Ya, korban saat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Al-Fatah untuk mendapatkan perawatan. Tapi yang bersangkutan korban tidak bisa, nyawanya tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Tabrak pesepeda motor hingga tewas, Moses terancam 6 tahun penjara. Sopir minibus Moses Sukuradiena yang menabrak pengendara sepeda motor Aulia Sangaji hingga menyebabkan meninggal dunia terancam 6 tahun penjara. Kasubag Humas Polresta Ambon, Ibtu Izak Letemya, menyebutkan dalam kasus laka lantas di Jalan Sultan Babula itu, polisi telah melakukan olah TKP pada Kamis malam. Hasil olah TKP mengungkapkan atas kelalaian pelaku mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku kaget saat melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vino tiba-tiba melintas di depannya. Alih-alih menginjak rem, ternyata pedal gas yang diinjak saat itu. Diberitakan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Sultan Babula, tepatnya dekat rumah makan Maduraan Selale, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, Kamis 6 Januari 2022 sore. Ayat 4 tadi itu ancaman 6 tahun. Untuk pelaku ini sudah diamankan oleh unit laka di Polresta Ambon dan BB juga sudah diamankan. Untuk proses hukumnya sementara dalam proses pemeriksaan. Untuk statusnya masih diamankan di Polresta Ambon. Belum tersangka kemarin ya? Ya, untuk tersangka setelah mungkin nanti pemeriksaan saksi-saksi, untuk proses penyidikan perkara ini baru ditetapkan tersangka. Kemudian untuk ancaman pasal yang diterapkan itu pasal 10
pasal 310 ayat 4 UU LAJR, itu dengan ancaman hukuman 6 tahun. Apakah ada korban lain kemudian atau cuma Korban lain itu tapi tidak seberapa, yang satu motor yang ditabrak, dua tetapi yang korban yang meninggal dunia nih yang 4. Berapa orang yang diamankan, Pak? Yang diamankan pengendara Avanza ini. Inisial MS. Pak, yang supir diduga tidak ada. Dan rekan dari unit laka yang bersangkutan tidak dalam kondisi dikuasai miras, tidak. Dan tersangka ini salah satu PNS di Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, Tribunas merasa ditipu pedagang pasar Merdeka ngamuk di DPRD Ambon. Katong bakal orang Ambon dah. Katong orang Ambon sama-sama stres, Pak. Sama-sama stres. Katong stres ini karena apa? Bapak ini lebih memperhatikan orang luar. Kenapa orang luar bisa dulu di atas trotoar? Kalau begitu sih bisa. Bapak ini harus perhatikan katong daerah. Katong anak ibu ngambon. Jangan karena uang. Puluhan pedagang pasar Merdeka datangi kantor DPRD Kota Ambon menyampaikan keluhan Jumat 7 Januari 2022 siang. Pasalnya mereka merasa ditipu oleh pemerintah Kota Ambon terkait surat yang dikeluarkan tidak sesuai. Pedagang menerangkan surat yang dikeluarkan Pemkot Ambon adalah untuk melakukan penertiban bagi para pedagang di kawasan dermaga speedboat Pasar Merdeka Ambon. Tiba-tiba petugas gabungan datang untuk membongkar lapak-lapak yang ada di situ dengan alasan akan direvitalisasi. Pantauan tribunambon.com di lokasi sejumlah pedagang yang didominasi oleh ibu-ibu mendatangi DPRD Kota Ambon. Mereka menyampaikan keluhan karena merasa tindakan Pemkot Ambon tidak sesuai dengan surat yang diedarkan. Surat bukan pembongkaran. Penertiban. Begini diam. Masalah pembongkaran rapi yang bikin Bapak sudah topi yang akan diatur itu. Kalau saya buat aturan kan atau Kalau kata saya aturan Bapak ada bongkar. Iya, Bapak ada fasilitasi sekarang juga katong punya hak untuk datang di Bapak darah. Pokoknya hari ini katong yang main dirugi katong hari ini. Pemerintah kota yang dirugi katong. Harga lapak di Ambon naik, pedagang yakin permainan mafia pasar. Pedagang buah di Pasar Merdeka Ambon minta wakil rakyat telusuri kenaikan harga sewa lapak. Menurut pedagang, kenaikan harga sewa sudah tidak masuk akal lantaran naik berkali lipat dari harga awal yang ditetapkan pemerintah Kota Ambon. Pedagang pun meyakini ada permainan mafia pasar. Pasalnya harga sewa lapak saat ini sudah tidak masuk akal. Para pedagang pun mengaku mengetahui oknum yang diduga adalah mafia itu. Dalam SK Wali Kota Ambon Richard Lehena Pesi nomor 463 tahun 2021 tercantum standar harga kios sementara pada Pasar Apung Merdeka, Pasar Oleh-oleh Tantui, dan Pasar Transit Paso di Kota Ambon. akhirnya ketong saya dapat jual karena sementara atur langsung sapu pepe pukul meja. Itu yang katong rasa sesalkan itu. Kenapa katong kok sampai digituin begitu? Padahal kan harusnya kan kalau memang pemberitahuan untuk pembongkaran, katong su ada tanpa begitu. Jadi istilahnya mama dong pindah ke tanpa sudah. Kata orang su tar tanpa di sana. Berarti katong langsung pindah kan. Tapi ternyata seng ada. Makanya katong tadi ke Kota Madya untuk ketemu dengan Pasek atau Pak Wali Kota, tapi keluar daerah, makanya katong langsung ke sini. Jadi katong sampai di sini tadi katong menyampaikan tadi, mudah-mudahan saja katong pun inspirasi yang katong sampaikan itu akan bisa terlaksana dan katong dipindahkan di mana, tetap katong siap pindah. Yang penting katong ditetapkan di mana begitu. Jangan kasih biarkan katong pun buah-buah di jalan begitu. Itu sangat tidak inilah etis lah. Soal harga lapak bisa kasih komentar sedikit? Soal harga lapak yang tadi. Oh, harga lapak itu memang iya. Jadi dari katorang yang pedagang semua teman-teman, katong mendengar itu satu kapling itu 15 sampai 20 juta. Entah itu apa iya pemerintah sudah kasih target harga demikian untuk pedagang atau
Masih seputar Pasar Mardika Ambon, Tribuners pastikan bantu pedagang pasar buah. Latopono janji hari ini rapat. Wakil DPD Kota Ambon, Rustam Latopono, pastikan akan mencari solusi bersama persoalan pedagang buah di Pasar Mardika Ambon. Dia pun menjadwalkan rapat bersama Komisi 2 untuk mencari solusi kenaikan harga lapak yang dikeluhkan pedagang. Menurutnya akan ada 2 tawaran solusi terkait dengan keluhan pedagang, yakni pedagang akan dipindahkan ke tempat jualan khusus buah atau mereka menyewa lapak namun tidak dengan harga yang memadai. Diberitakan sebelumnya puluhan pedagang Pasar Mardika mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon untuk menyampaikan keluhan pada Jumat 7 Januari 2022 siang. Pasalnya mereka merasa ditipu oleh pemerintah Kota Ambon terkait surat yang dikeluarkan tidak sesuai. Kepada ketong cari solusi untuk itu ketong sen karena mau betul mau rakyat mau salah wakil rakyat harus. Jadi silakan yang mau bicara. Kan penertiban itu harus persuasif. Tadi kan mereka tidak setuju dengan cara-cara kekerasan. Kemudian yang kedua soal lokasi tempat mereka nanti tempat alternatifnya di mana itu tidak disampaikan ke mereka. Jadi memang problem betul. Jadi nanti setelah Jumatan nanti saya ketemu dengan teman-teman Komisi 2 untuk koordinasi dengan Dinas Perindah. Alternatif pedagang buah itu mau ditaruh di mana supaya mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Minimal ada solusi untuk relokasi. Iya tuh harus ada tempat alternatif relokasi mereka dari tempat yang sekarang ke mana kan mereka tidak tahu kan ya, problem. Masa orang mau kasih pindah orang baru tahu tempatnya di mana. Berikut yang kedua sewa tempat yang memang mencekik leher, masa 15 sampai 20 juta, gimana ceritanya? Ini harus diselesaikan. Tadi silakan, mereka sudah setuju untuk pindah, tapi harus ada tempat alternatif. Berembuk di mana? Mas Eko bilang, nggak boleh. Yang penting tertata rapi. Tribuners lapang pedagang depan Pasar Apung Mardika Ambon habis dibongkar petugas. Puluhan lapak pedagang yang berada tepat di depan Pasar Apung Mardika Kota Ambon telah dibongkar petugas Satpol PP. Lapak milik pedagang tersebut dibongkar lantaran selama ini menutupi hampir separuh badan jalan. Pembongkaran yang dilakukan Jumat 7 Januari 2022 pukul 9 pagi hari tadi tidak mendapatkan perlawanan berarti dari pedagang. Pasalnya surat pemberitahuan sudah dilayangkan jauh hari sebelum penertiban dilakukan. Dengan pembongkaran tersebut, pedagang mengaku tidak memiliki tempat untuk berjualan saat ini. Para pedagang Pasar Apung ini sebelumnya berjualan kebutuhan pokok seperti sayuran, cabai, tomat, bawang, hingga ikan. Pedagang mengaku para pedagang dijanjikan untuk pindah ke samping Pasar Ikan Arumbai kawasan Mardika. Pantauan Tribunambon.com, ratusan lapak yang berdiri di atas laut sedang dalam tahap pembangunan dan hampir selesai. Penertiban tersebut tentunya membawa angin segar bagi proses revitalisasi Pasar Mardika. Diketahui selama puluhan tahun lapak yang berdiri di ruas Jalan Mardika itu selalu menjadi penyebab kemacetan. Setiap tahun ada 1.500 pasangan daftar pernikahan di Maluku Tengah, terbanyak dari Salahutu. Data pernikahan di Kabupaten Maluku Tengah tercatat di 2 tahun terakhir mencapai 2.999 pasangan menikah. Itu berarti tercatat setiap tahun angka pernikahan di daerah itu hampir mencapai 1.500. Pelaksana Kasih Bimab Islam Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Yadi Wasahua yang dikonfirmasi Tribunambon.com mengungkapkan, sedikitnya tercatat 1.535 pasangan di Kabupaten Maluku Tengah melangsungkan pernikahan pada periode tahun 2021. Jumlah tersebut tercatat sejak Januari hingga Desember 2021. Wasahua menyebutkan total warga Maluku Tengah yang menikah di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yakni di 2020. Di mana periode 2020 hanya tercatat sebanyak 1.464 orang saja yang melangsungkan pernikahan.
Jumlah tersebut tercatat di 17 kecamatan di daerah itu. Dijelaskan lagi, angka pernikahan paling banyak ada di Kecamatan Salahutu dengan rata per bulan terdaftar 20 hingga 40 pasangan. Setelah itu ada Kecamatan Lehitu dengan peristiwa rata-rata 20 hingga 30 peristiwa pernikahan. Sementara paling sedikit terjadi pernikahan ada di Kecamatan Teluk Elpa Putih dan Kecamatan Saparot Timur, di mana sepanjang 2021 lalu tercatat di setiap bulannya yang paling banyak hanya terjadi 1 hingga 3 kali pernikahan saja. Data pernikahan di Maluku Tengah secara umum dia bervariasi. Setiap kawan itu jumlahnya berbeda. Dan untuk berkecamatan yang paling mendominasi adalah Kecamatan Lehitu, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Banda itu pada peringkat masing-masingnya. Terus untuk perbedaannya dari tahun 2020. Tahun 2020 itu jumlah total nikah 1464. 1464 ini di tahun berapa, Pak? Untuk tahun 2020. Oke, kalau untuk tahun ini 2021? Untuk tahun 2021 1535 peserta peristiwa. Berita terakhir masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Update vaksinasi Maluku Tengah 7 Januari 191.000 warga sudah terima vaksin dosis pertama. Berikut pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan setempat Jumat 7 Januari 2022. Data tersebut mencatat saat ini pencapaian vaksinasi di Bumi Pemahan Nusa itu mencapai 191.000 atau naik 1.000 dari sehari sebelumnya, yakni Kamis 6 Januari 2022 sebanyak 190.000. Total pencapaian vaksinasi dosis pertama hingga hari ini sebanyak 191.687 jiwa dengan presentasi 57,64%. Sementara target sasaran yang harus dicapai sebanyak 332.537 jiwa. Pencapaian berdasarkan data kontrol tower KTP diperoleh bukan saja dari pelayanan di 39 fasilitas kesehatan, namun juga dari orang Maluku Tengah yang mendapatkan suntikan vaksin di luar daerah menggunakan KTP Maluku Tengah. Kini vaksinasi massal masih terus dilakukan pemerintah daerah setempat. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 Januari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.